Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, kita lanjutkan kajian kita, yaitu sebab-sebab su'ul khatimah, sebab-sebab mati dalam keadaan kondisi yang buruk. Su' itu buruk, ya. Tadi yaitu maksudnya memiliki satu ragu dan ingkar yang disebabkan oleh bid'ah. Bid'ah dalam akidah ini maksudnya memiliki keyakinan tidak benar berkenaan dengan zat Allah. Ini penting karena kita menyembah Allah, maka kita harus tahu tentang Allah, zatnya, sifatnya, perbuatan Allah, ya, takdir-takdirnya, kekuasaannya, begitu. Mungkin karena faktor tradisi atau pandangan pribadi yang rusak, saat tabir penutup dibuka ketika kematian menjelang, keyakinan itu pun terlihat jelas keliru. Akhirnya yang bersangkutan yakin bahwa semua yang ia yakini tidak berdasar. Bayangkan kalau sudah sakaratul maut terus pelajaran tentang Allah salah. Itu menyesalnya, ya, sampai dari ujung rambut sampai ujung kuku itu. Ya, sampai ke sum ke penyesalan itu. Tapi udah tak berguna, nggak ada manfaatnya sakaratul maut. Nggak bisa hadir kajian, nggak bisa buka buku, nggak bisa dengar video-video yang baik, kaset, ceramah-ceramah. Orang sakaratul maut, perjuangan yang tadi Aisyah saja nggak ingin ditemani, nggak ingin sendiri, begitu. Karena dia sedang berhadapan dengan alam yang berbeda. Itulah makanya ragu dan ingkar yang disebabkan oleh bid'ah akidah yang bisa menyebabkan su'ul khatimah. Su'ul khatimah, akhir yang buruk. Kedua, menunda-nunda taubat. Salah seorang salaf menyampaikan, aku ingatkan kalian dari kata nanti, karena kata ini merupakan bala tentara iblis terbesar. Di antara tipu daya iblis paling jitu yang memperdaya manusia adalah menunda-nunda taubat. Iblis membisiki pelaku kemaksiatan untuk menunda taubat. Masih banyak waktu. Jika kamu bertaubat sekarang lalu kembali mengulang dosa, pasti taubatmu tidak diterima lagi setelah itu. Dengan perdaya iblis itu, akhirnya yang bersangkutan termasuk dalam golongan penghuni neraka. Ya, nanti masih muda, ya, ngapain pergi haji? Masih muda ngapain umroh? Nanti kalau udah tua, ngapain sholat di masjid? Nanti kalau udah tua, kalau udah pensiun, ya, ngapain taubat? Ngapain belajar tentang taubat, tentang Islam, tentang Quran, tentang sunnah? Nanti aja kalau udah tua, begitu. Tahu-tahu emang kita tahu kalau kita bisa sampai tua. Kita tidak tahu besok kita akan masih hidup atau tidak, begitu. Itu nanti, kata nanti, ya, adalah bala tentara iblis, gitu. Ketiga, panjang angan-angan, ya. Umurnya segini, angan-angan 1 kilometer, padahal umurnya cuma sejengkal. Tapi angan-angannya 1 kilometer, gitu. Kita pernah bahas dalam hadis itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sangat takut pada dua hal. Satu, panjang angan-angan dan menuruti hawa nafsu. Ini dua bersaut-sautan nih, saling nolong-menolong ini. Ini ta'awun alal itsmi wal udwan. Angan-angan dan menuruti hawa nafsu. Angan-angannya nanti kamu kan masih lama, kamu masih muda. Nanti puas-puasin mumpung masih muda, ya, poya-poya, pesta, party istilahnya. Work hard, ya, kerja keras tapi pestanya juga keras, begitu. Minum-minum, masih muda, ya, begitu. Puaskan hawa nafsu. Gonta-ganti pasangan, sekarang hati-hati. Bukan sekedar gonta-ganti pasangan, punya suami tapi bermain dengan
teman wanitanya, lesbi. Ini naudzubillah, ya, mengumbar nafsunya dengan tanpa kendali. Yang laki juga gitu, kerja di rumah ada istri tapi dia bermain dengan teman kerjanya sama laki-laki. Naudzubillah. Ya, ini zaman-zaman di mana kaum Lut, lesbian dan lain ya berkeliaran. Ya. Kalau ditegur langsung HAM. Ya, hak ajasi manusia. Padahal dia juga merusak hak ajasi manusia. Emang mereka bukan manusia. Mereka manusia, mereka sedang menghancurkan dirinya. Kita nasihatin, ini ya rusak kalau kamu begitu. Apakah mereka bukan manusia? Kita justru sedang memperjuangkan agar mereka juga tidak kena penyakit-penyakit. Ya, begitu. Panjang angan-angan melupakan akhirat dan mengikuti hawa nafsu menghalangi seorang dari kebenaran. Ya, mengikuti hawa nafsu menghalangi kebenaran. Ya, panjang angan-angan akan malas mengikuti kebenaran. Begitu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ingat, dunia telah berlalu berpaling sementara akhirat bergegas datang menghampiri. Masing-masing dari keduanya memiliki pengikut. Karena itu hendaklah kalian menjadi pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut dunia. Saat ini waktunya beramal, bukan hisab, dan kelak waktunya hisab, bukan waktu beramal. Ya, dunia punya pengikut, punya tentara, hati-hati. Dan hari ini beramal, bukan dihisab. Nanti hisab tanpa amal. Ya, maka beramallah yang baik. 4. Senang dan terbiasa melakukan kemaksiatan. Kalau orang hari-harinya terbiasa melakukan, ya, ketika seorang gemar melakukan kemaksiatan dan tidak bertaubat, setan memiliki kuasa untuk mengkafirkan yang bersangkutan hingga pada detik-detik akhir masa hidupnya. Ketika kerabat menalkinkan kalimat syahadat agar la ilaha illallah menjadi kata-kata terakhirnya, kemaksiatan yang ada pada dirinya meluap dalam pikiran karena memang semasa hidup selalu sibuk dengan kemaksiatan. Ya, begitu. Orang yang hari-hari maksiat begitu ditalkin la ilaha illallah nggak sanggup dia. Dan ini nanti ada kisah-kisah itu. Bunuh diri. Ayo duduk sini. Ibrahim duduk sini. Sini dekat Abbas sini. Sini. Sini depan sini. Ibrahim sini. Ismail sini. Nggak boleh kemana-mana. Kan Abang udah bilang tadi, kalau mau bercanda di luar, kalau di dalam itu mengganggu namanya. Kasihan bapak-bapak tuh. Ya, tuh kalau mau tidur nggak apa-apa. Kalau tidur nggak mengganggu. Kalau kamu bergerak ganggu. Ini kan ayat Quran, hadis. Kalau kamu saingi dengan berisiknya kamu keganggu. Nanti dosa, orang tuanya dosa, abah dosa. Bunuh diri. Ketika musibah menimpa seorang muslim, lalu ia bersabar dan mengharap pahala, ia akan menjadi pahala baginya. Sementara bila gelisah dan resah terhadap kehidupan, menilai bunuh diri merupakan jalan terbaik agar terlepas dari beragam penyakit dan persoalan hidup, berarti ia memilih dosa dan mempercepat diri menuju murka Allah dengan membunuh diri secara tidak benar. Sekarang ini korban-korban ojol, utang, habis itu ditagih, akhirnya stres bunuh diri. Ya, bayar cicilan nggak sanggup bunuh diri. Ya, murah sekali nyawa. Ya, bunuh diri atau bunuh orang. Ya. Alladzi yahnuku nafsahu yahnukuha finnar waladzi yata'unuha finnar. Ya, Rasulullah bersabda, orang yang mencekek dirinya hingga mati, ia mencekek diri di neraka. Dan orang yang menikam dirinya hingga mati, ia menikam diri di neraka. Begitu. Ya, kalau matinya mencekek, nanti di neraka dia nyekek terus. Kalau dia menusuk, dia nusuk terus. Ini suul khatimah. Ya,
Itu sebab-sebabnya orang buruk akhirnya. Nifak itu munafik. Nifak adalah tidak adanya kesamaan antara sisi dalam dan luar. Maksudnya perbedaan antara lahir dan batin. Tutur katanya tidak sama dengan perbuatan. Ketika perbedaan seperti ini terlihat pada diri seorang, itulah orang munafik dan dikhawatirkan mengakhiri usia dengan su'ul khatimah. Biasa ya, ngomong lain, perbuatan hatinya lain, omongannya lain. Hatinya lain, perbuatannya lain. Ini hati-hati kalau terbiasa kayak gitu. Karena amal itu dalam hadis dalam hadis iman itu harus sesuai perbuatan jawarih, lisan, terus perbuatan lisan, perbuatan hati itu harus sama. I'tiqad dalam hati, terus perbuatan hati, ya, terus perbuatan lisan, terus perbuatan jahari. Ini unsur dari amal. Hati misalkan innamal a'malu binniyat, ya, itu perbuatan hati. Terus amalan itu i'tiqad dalam hati, innamal a'malu binniyat. Misalkan kita sholat karena Allah bukan karena yang lainnya. Setelah itu misalkan amalan hati apa? Malu, al-haya'u minal iman. Ya, ini dalam sarah hadis Bukhari tentang iman, Kitabul Iman. Itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Ada i'tiqad dalam hati, ada perbuatan hati, yaitu seperti al-haya, malu. Malu kan nggak kelihatan. Ya, al-haya'u minal iman. Khauf, takut, itu perbuatan iman. Nanti lisan tadi la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, kata-kata baik, nasihat itu semua perbuatan lisan. Terus gerak, al-jawarih, nolong orang, sholat, bergerak, ya, berjihad, menuntut ilmu dengan gerak, ini semua amal jawarih, itu iman. Nah, orang munafik hatinya beda, lisannya beda. Hatinya beda, amalannya beda. Begitu. Itu orang munafik. Itu akan mati dengan keadaan yang buruk. Itu sebab-sebab su'ul khatimah. Nah, kita masuk kisah-kisah orang-orang yang su'ul khatimah. Ini bagus ini. Ya. Kisah-kisah su'ul khatimah dibawakan oleh penulis, ya, bagus sekali. Ya, di antaranya banyak ini. Penulis mendengar kisah seorang yang sering puasa dan ahli ibadah. Suatu ketika ia sakit keras dan dia terkena fitnah. Aku mendengar orang itu berkata, ini penulis langsung, Allah membolak-balikanku di berbagai macam ujian. Andai Allah memberiku Firdaus, Allah belum memenuhi balasan atas musibah-musibah yang menimpaku. Setelah itu ia berkata, apa arti ujian ini? Bila artinya kematian tentu tidak masalah, tapi penyiksaan ini apa maksudnya? Jadi dia mempertanyakan Allah. Saking banyaknya ujian dia merasa dirinya, kalau Allah kasih Firdaus pun nggak setimpal dengan ujian yang aku dapatkan. Ini kata-kata buruk. Ya, dia mengejek Allah dengan ujian-ujian. Kita harus bersabar. Sudah diuji maksudnya neraka kalau soal khatimah begitu. Diriwayatkan dari Abdurrahman Al-Yami rahimahullah, seorang ditalkin kalimat syahadat la ilaha illallah saat sekarat. Orang itu menggeleng-gelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Ia tidak berbicara sepatah kata pun, seperti orang itu berkata padaku, aku tidak akan mengucapkannya. Ya ini ada tetangga, ya, dulu ibu saya alhamdulillah dia mampu memandikan mayat, kadang-kala mentalkin sebelum. Kalau sudah sakarat dia dipanggil, dia pernah cerita ada tetangga yang ditalkin malah ngeludah, mau gitu, ya itu malah diludahin yang mentalkin. Ya, hati-hati, kebiasaan hari-hari akan membawa kepada sakaratul maut. Rabi bin Murrah bin Ma'bad al-Juhani berkata, ia adalah sosok ahli ibadah di Basrah. Aku menemui beberapa orang di Syam. Suatu ketika dikatakan pada seorang yang tengah sekarat, hai fulan,
ucapkan la ilaha illallah. Ia malah berkata, minumlah dan beri minum. Ya, karena biasa minum-minum, bukan minum kopi ya di sini ya. Minum-minum khamar. Minum-minum ya. Kalau minum kopi nggak apa-apa. Ya minum halal. Ini yang haram-haram biasa gitu. Jadi itu kebiasaan hari-hari akan mempengaruhi begitu. Nih di sini ada penulis pernah melihat seorang akuntan, tahu kan akuntan? Ya kan, yang ngitung duit itu akuntan. Ya, penulis melihat seorang akuntan sekarat, ia menghitung dengan jari-jarinya. Dikatakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Ia malah mengucapkan, rumah si A perbaiki bagian ini dan itunya. Taman si B ya kerjakan ini dan itu. Habis itu mati. Hati-hati. Kerja boleh, bukan tidak boleh, tapi kerja sekedar kerjaan. Jangan bawa ke hati, ke pikiran, ke sholat. Ibadah rusak gara-gara kerjaan, ngapain? Akhirnya ditinggalkan juga. Gitu. Ya. Jadi hati-hati. Dan Syekh Adil bin Abdullah Sahal As-Sa'i rahimahullah menuturkan dalam bukunya Tazkiratul Ikhwan bil Kalimatil Insan. Seorang membandingkan jenazah bercerita kepadaku. Ia membandingkan jenazah seorang. Warna kulitnya menguning. Setelah dimandikan wajah jenazah itu menghitam. Aku bertanya padanya, hitam seperti jenggotku? Ia menjawab, hitam seperti arang. Wajahnya. Ia melanjutkan kisahnya. Dari matanya keluar darah. Ia seperti menangis darah. Ya. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal itu. Petugas itu menuturkan, dulu ia teman saya. Aku bertanya, kau lihat hal itu? Ia menjawab, ya. Aku bertanya, apa warna kulit badannya berubah? Ia menjawab, tidak, hanya wajahnya saja. Badannya tidak berubah, wajahnya jadi hitam, keluar air mata darah. Ya, naudzubillah. Ini bentuk-bentuk para pendosa yang perbuatannya dosa aja. Ya, begitu. Ya banyak sekali. Banyak ini kalau dibacakan. Terus itu cukup, kita cukupkan. Jika ada pertanyaan silakan. Belum ada ya. Ini banyak sekali sampai beberapa halaman. Ya, kita akan gak bahas itu. Dan yang penting adalah kalau memang ingin mati husnul khotimah, husnul artinya kebaikan, berbuat kebaikan. Kalau memang perbuatannya buruk, suul khotimah, perbuatan buruk, biasanya ini orang memang hari-hari berbuat buruk, gitu. Jarang sekali berbuat buruk. Ada juga orang berbuat buruk, tahu dia tobat besoknya meninggal, ada. Ya, belum lama ada orang yang dia senang orang Islam tapi dia didakwahkan lagi sekarat, didakwahkan dia syahadat, besok habis syahadat meninggal. Karena dia nggak kenal dakwah, dia hidup di Eropa. Gitu. Nah, itu beruntung seperti itu. Gitu. Jadi hendaknya hati-hati. Kalau tanda-tanda kebaikan juga ada, ya. Tanda-tanda husnul khatimah, mengucapkan kalimat syahadat saat meninggal. Tadi itu, ya, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalimatnya, ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk jannah. Ya, begitu. Itu tanda-tanda pembuka pertama menuju surga dan neraka. Terbayang itu dari sakaratul maut, orang itu sudah kelihatan. Itu tiket masuk jannah tuh. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ya, kunci, dia udah bawa kunci itu. Ya, menuju Rabbnya, begitu. Meninggal dengan keringat di dahi. Ini riwayat tadi, riwayat Abu Daud hadis nomor 3116.
Disahkan oleh Asy-Albani dalam Sahih Abi Daud hadis nomor 2607. Ya. Al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Orang mukmin meninggal dengan keringat di dahi. Ya, kalau kita menghadapi mayit lalu ada keringat di sini, itu insyaallah husnul khatimah. Ya, karena dia sudah berjuang lalu keringetan di sini. Biasa habis dimandikan. Bersih kalau dia habis mandikan, ya. Kelihatan keringat, insyaallah husnul khatimah. Meninggal pada malam Jumat atau pada siang harinya. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Begitu. Atau mati syahid. Li syahidi 'indallah sittu hisalin yaghfiru lahu fi awalil duf'atin, ya. Hadis panjang itu, saya bacakan artinya. Orang yang mati syahid mendapatkan 6 hal di sisi Allah. Dosa-dosanya diampuni sejak tetesan darah pertamanya, tempat di surga diperlihatkan, dilindungi dari siksa kubur, terhindar dari ketakutan terbesar, diberi pakaian iman, dinikahkan dengan bidadari, dan memberi syafaat 70 kerabatnya. Itu orang yang mati syahid. Jihad, membela agama. Kalau sekarang gimana jihad? Ya mungkin perjalanan menuntut ilmu, perjalanan berdakwah, perjalanan kerja, mencari nafkah yang halal untuk anak istri, untuk dirinya. Mudah-mudahan ya bisa dapat pahala itu. Mati karena penyakit taun, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena COVID mudah-mudahan termasuk dalam hal ini. At-taunu syahadatun likulli muslim. Barang siapa meninggal dunia karena taun, ini syahid, ya. Kalau itu masuk COVID kemarin, masuk pada taun. Man mata fil batni fahuwa syahidun. Barang siapa meninggal dunia karena penyakit perut, ya syahid. Begitu. Mati karena tenggelam dan tertimpa bangunan. Asyuhada'u khamsatu. Ya, atma'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wa syahidu fisabilillah. Syahid itu ada 5. Orang yang mati karena taun, sakit perut, tenggelam, tertimpa bangunan, dan yang meninggal di jalan Allah. 5. Ya, taun kayak COVID mungkin, sakit perut, sakit yang berkepanjangan, mungkin yang sampai mematikan perut, ya. Tenggelam, orang tenggelam. Syaratnya mereka orang Islam, syaratnya. Terus tertimpa bangunan, meninggal di jalan Allah, berjihad, begitu. Untuk ibu-ibu mati di masa nifas karena faktor anak. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadatun yajriha waladuha bisuradihi ilal jannah. Dan wanita yang mati karena anaknya terlahir sempurna adalah wanita syahid. Anaknya menyeretnya ke surga dengan tali pusatnya. Ya, wallahu a'lam. Mati terbakar. Ya. Wasahibul zatal junubi syahidun wal mabtunu syahidun wasahibul harriki syahid. Ya. Orang yang mati karena zatul junub syahid, orang yang mati karena sakit perut syahid, dan orang yang mati terbakar itu syahid. Ya, banyak itu. Ini kita nggak bacakan semua karena banyak sekali. Ya. Orang yang mati terbakar tadi, ya. Zatul junub itu semacam bisul besar yang terdapat di lambung dan pecah ke dalam, bukan keluar. Penderita sakit semacam ini jarang selamat. Sahih Ibnu Hibban, ya, yaitu apa tadi, zatul junub, zatul junubi. Biasanya bisul di usus, pecahnya di dalam, nggak kuat itu, biasa meninggal. Nah, itu syahid insyaallah, karena sakit sekali itu. Ya, orang yang mati karena zatul junub syahid, orang yang mati karena sakit perut syahid,
dan orang yang mati terbakar syahid. Mati karena bertahan harta yang hendak dirampas. Jika kita pergi pulang kerja atau lagi kerja ya naudzubillah, atau dirampas kita bela terus sampai terbunuh, itu syahid. Ya, begitu. Begal terutama ini. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, ia syahid. Mati karena membela agama, jelas nih, dan bela diri. Man kutila duna dini fahuwa syahidun. Wa man kutila duna dami fahuwa syahidun. Barang siapa mati karena membela agamanya, ia syahid. Barang siapa mati karena membela nyawanya, ia syahid. Lagi jalan dipegat orang, atau ada orang dendam mau bunuh kita, kita bela diri lalu tetap kebunuh, syahid. Mati karena menjaga perbatasan, ribatu yauma wa lailati khairu min siyami sahrin faqiyami wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik dari puasa dan qiyamul lail sebulan. Bila ia meninggal, amalan seperti yang biasa ia lakukan tetap berlaku baginya. Ia diberi rezeki dan dihindarkan dari penanya kubur, dari penanya ke malaikat kubur. Karena riba itu di perbatasan. Misalkan ada orang tentara Islam Muslim menjaga perbatasan Indonesia, ya insya Allah ya, niatkan ribat, menjaga negara, menjaga kaum muslim jangan sampai diganggu sama musuh. Mati saat melakukan amal saleh. Ya, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhi khatima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah demi mengharap wajah Allah dan usianya ditutup dengan kalimat itu, maka ia masuk surga. Barang siapa puasa 1 hari demi mengharap wajah Allah dan usianya ditutup dengan amalan itu, maka ia masuk surga. Dan barang siapa mengeluarkan sedekah demi mengharap wajah Allah dan usianya ditutup dengan amalan itu, maka ia masuk surga. Ya, jadi amalan-amalan yang biasa dia kerjakan, sholat, lagi puasa meninggal, siangnya Ramadan atau puasa sunnah mungkin, atau dia lagi membagi-bagi rezekinya, infak, atau meninggal, ya. Begitu. Makanya kalau sudah sakit biasakan ya punya uang bagi orang-orang, tapi jangan nunggu sakit baru bagi-bagi. Ya, jangan seperti itu juga. Kapan kita bisa bagi-bagi gitu. Karena itu akan bisa membawa kita kepada husnul khatimah. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Ini udah jam 8. Berapa menit lagi Pak Amri? 15 menit. Bebas ya. Bebas nih. Anak-anak sabar ya. Itu tidur juga ya. Lepak satu-satu ini. Bapak-bapak jangan tidur. Bapak-bapak tidur, saya sendirian. Ya. Baik. Lalu kita sedikit masalah alam kubur sedikit, karena tadi meninggal, kita masuk sedikit ke alam kubur. Ini perjalanan kita menuju sifat jannah dan sifat neraka perlahan-lahan ya, jadi meresap. Jadi jangan buru-buru ya, santai saja. Ya begitu. Kubur setelah seorang itu mati baik sul khotimah, husnul khotimah, ya mudah-mudahan kita semuanya nih kaum muslimin ya mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan mati yang baik ya, agar kita mendapat pahala di sisi Allah begitu. Karena apa? Ya, kita masuk pada alam kubur. Kubur adalah persinggahan akhirat pertama. Maka terbukalah ya hal-hal beberapa yang gaib, belum semuanya. Yang dulu orang itu nggak percaya, apa kubur, udah mati udah gitu aja. Tidak begitu. Setelah mati kita akan ada pertanyaan begitu.
Ya. Jadi kubur adalah persinggahan akhirat pertama. Ada di sepanjang, idza waqafa ala qabri baka hatta yabullal lihyatahu faqil lahu tuzkarul jannah wan naru fala tabki wa tabki min hadza faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah. Ya, ini diriwayatkan dari Hani budak milik Utsman bin Affan. Ia berkata, saat berdiri di atas makam, Utsman menangis hingga jenggotnya basah. Ia ditanya, kau ingat surga dan neraka? Tidak menangis. Sementara saat ingat alam kubur, kau menangis. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah persinggahan akhirat pertama. Bila seorang selamat darinya, bagian setelahnya lebih mudah. Namun bila seorang tidak selamat darinya, bagian setelahnya lebih mengerikan. Utsman berkata, aku pernah mendengar beliau bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun melainkan alam kubur lebih mengerikan. Ya. Riwayat Ibnu Majah hadis nomor 4276, At-Tirmidzi, ya, Syekh Albani ya mensahihkannya dalam Al-Jami', Sahih Al-Jami'. Jadi kubur ini alam pertama nih. Antara dunia kita yang perlu gemerlapan, masuklah kita ke kubur yang mengerikan. Ini menurut ya Utsman yang belajar langsung dari Rasulullah. Beliau menggambarkan apa yang nggak mungkin Utsman berani ngarang-ngarang. Ya, tanpa berita, karena yang gaib, yang tahu gaib Allah. Allah memberitahu kepada Rasulnya, Rasulullah memberitahu kepada sahabatnya. Ini ilmunya, sanatnya begitu. Allah, Rasulullah, sahabat. Kita nih membacanya. Syaratnya sahih. Begitu. Jangan ngarang-ngarang, nggak boleh. Hal-hal gaib nggak boleh ngarang-ngarang. Kegelapan kubur diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana marata sauda kana taqumul masjidah. Ini ya, seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasanya menyapu masjid, pengurus masjid nih. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW kehilangan dia, lalu menanyakan, para sahabat menjawab, sudah meninggal. Beliau bersabda, kenapa kalian tidak memberitahukan padaku? Sepertinya mereka menganggapnya sepele. Setelah itu beliau bersabda, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Mereka menunjukkan kuburan orang itu kepada Rasulullah SAW. Beliau mensalatinya, setelah itu bersabda, sungguh kubur ini sesak dan gelap bagi penghuninya. Allah menerangi kubur mereka karena doaku. Ya, begitu. Nah, hadis agung ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, fawaidnya, manfaat faedah-faedahnya. 1. Nabi SAW mengagungkan seorang berdasarkan amal yang dilakukan dan yang biasa dikerjakan seperti ketaatan dan ibadah. Ya, amal seorang itu agung jika sesuai dengan syariat Allah. Baik dia kerja kuli kasar, ya halal yang penting. Rapiin masjid, ngurus masjid, ya. Membawa barang-barang di pasar, khalifah khalifah banyak yang seperti itu, manggul. Ya begitu. Itu jangan dihina pekerjaan-pekerjaan kayak gitu. Ya. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang adil, pernah memanggul barang berat. Ditanya oleh orang, bagaimana khalifah ruhmu? Ya. Kan kalau orang kerja berat tuh rohnya sakit, dia punya berat karena berat fisiknya, sakit rohnya. Ini jenakanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi dia bilang, dia pernah ceramah gitu, seorang khalifah nasihat, ya kalau kamu kerja berat fisik kamu, roh kamu memang sakit, lelah, payah. Nah, itu suatu saat dia ngomong gitu. Nah, pada suatu saat dia sedang bawa barang berat di pasar, ditanya sama orang, wahai khalifah, bagaimana rohmu? Rohku sekarat. Karena beratnya ini barang yang lagi dibawa. Ya, artinya berat, sekarat rohku ini. Ya. Nah,
ini wanita boleh bertugas membersihkan masjid. Pekerjaan ini tidak hanya dimonopoli kaum lelaki saja. Jadi boleh ya wanita membersihkan masjid asal auratnya terjaga, kebersihan masjid terjaga. Dari hadis ini Syekh Utsaimin menyatakan seperti itu. 3. Membersihkan masjid dan menghilangkan sampah yang ada di dalam masjid itu disyariatkan. Nggak harusnya bukan petugas masjid saja. Kalau kita ada sampah ya kantongin ya. Jangan justru buang sampah di masjid. Atau kita mau sholat terus ada sampah, tisu orang mungkin dia lupa. Kalau belum bisa dibuang kantongin dulu. Ya ini masjid Allah, rumah Allah ini. Ya, jadi jaga bersama bukan petugas saja. Semua jamaah menjaga kebersihan masjid ini. Ya adik-adik tuh anak-anak semua jaga masjid ini, nggak boleh buang sampah sembarangan. Di antara faedah di sini Nabi tidak mengetahui hal gaib. Karena itu beliau bersabda, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Ya ada orang menyatakan Nabi itu Allah. Lah, ada ajaran baru nih. Ya Allah ya itu Nabi sendiri. Ya, ini kufur, kafir bisa. Ini sama dengan Yesus. Yesus anak. Kalau ini Yesus masih dibilang anak Allah, anak Tuhan. Kalau ini ada ajaran baru nih, udah mulai macam-macam ini. Ya Nabi ya Muhammad itu ya Allah itu sendiri dalam bentuk manusia. Ini sesat, menyesatkan. Harusnya dilarang oleh pemerintah itu. Ya. Rasulullah tidak tahu mana pemuda tadi atau wanita itu. Oh sudah meninggal Rasulullah. Ya. Begitu. Tunjukkan padaku gitu. Dan ini sesuai dengan ayat Allah, qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqul lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengetahui kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Surat Al-An'am 5. Kalau diwahyukan baru tahu. Atau diunjukin nama jamaah masjid, oh udah meninggal ya Rasulullah, kuburnya di sini. Ya, kalau Nabi tahu semuanya nggak perlu nanya, ngapain nanya? Gitu. Itu surat Al-An'am 50. Jadi sesat orang yang menyatakan Nabi tahu seluruh alam semesta. Tidak. Nabi tahu kalau dikasih tahu, baik melalui mimpi atau wahyu. 5. Faedah lain dari hadis adalah syariat salat jenazah di atas makam bagi yang belum mensalati sebelum dimakamkan. Jadi kalau ada teman kita meninggal mungkin, terus kita dikasih tahu, mungkin teman kita di Bandung, begitu sampai sudah selesai dikuburi dan lain-lain, boleh kita unjukin kuburnya, unjukin terus kita sholat, ya kan? Kenapa boleh sholat? Karena nggak ada ruku, nggak ada sujud. Kalau ruku kan kayak nyembah kubur. Ini kuburan kita, cari kepalanya teman kita atau saudara kita atau siapa saja, kita nggak sempat sholat dan baru, ya begitu. Syariatnya di sini baru. Bukan sudah puluhan tahun, nggak perlu. Kalau puluhan tahun ya cukup doa saja. Doanya menghadap kiblat. Saya sana mayatnya di sini, kita menghadap kiblat. Gitu. Bukan menghadap mayat. Kalau doa. Tapi ada berita di sini penjelasan Syekh, yaitu kalau seorang ulama boleh mungkin dia namun misalkan ada seorang meninggal 1 atau 2 tahun kemarin, lalu Anda ingin salat jenazah di atas kuburannya karena Anda belum mensalatinya saat ia meninggal, hukumnya tidak apa-apa juga. Misalkan 2 tahun, ya begitu. Dan tidak boleh salat jenazah untuk Rasulullah, untuk Abu Bakar, Omar di masjid, itu nggak boleh, nggak ada syariatnya itu. Kan kita belum nyolatin, ya memang kita belum nyolatin, tapi udah bertahun-tahun yang ada doa salam, assalamualaikum begitu. Beda lain dari hadis adalah Nabi sangat memperhatikan umat. Ya Nabi itu pembesar, tapi yang kecil-kecil diperhatikan. Orang-orang yang
ya secara sosialnya biasa-biasa saja diperhatikan. Faedah lain, boleh menanyakan sesuatu yang lazimnya bukan sebagai bentuk mengungkit-ungkit sesuatu. Karena Rasulullah SAW bersabda, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Ya, ini Syarah Riyadhus Shalihin cara ringkas. Ya, begitu. Ya. Kita hampir membahas semua di pembukaan ini, mungkin 2 kali pertemuan pembukaan. Baru masuk nanti kepada padang mahsyar. Ya, pembukaan mungkin 3 kali pertemuan. Nanti masuk pada jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Ya, ahli surga ada berapa item, ada berapa sub title, yaitu bagian-bagian judul. Demikian, jika nggak ada pertanyaan silakan. Ada, Fadal. Oh, kalau pas kita masuk ke alam kubur, iya hidup terus sampai hari kiamat. Kan nanti orang yang meninggal tuh ada 2, ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman dan begitu masuk meninggal ada malaikat, ya malaikat munkar nakir, malaikat lah datang bertanya, man rabbuka, ya siapa Rabb kamu, man nabiyuka, madinuka. Siapa nabimu, siapa apa agamamu. Kalau orang beriman dia menjawab, ya Rabbu Allah, Nabi Muhammad SAW, dinku Islam. Ada hadis lain tentang tentang ilmu, ma ilmuka, Quran. Tapi ini ada yang kuat yang 3 saja. Setelah menjawab orang beriman, lalu Allah bentangkan sepanjang mata ini luas, kuburnya jadi luas. Lalu didatangkan padanya seseorang, yaitu amal dia bertanya, siapa nih kok kelihatannya bagus, ya ganteng atau cantik, kalau perempuan mungkin. Ini amalanmu. Dia berbentuk teman, maka dia duduk. Nah, setiap pagi atau petang seorang ahli kubur ini diunjukkan, ini tempatmu di neraka, karena kamu baik, ini tempatmu di jannah. Ya. Bahagia dia, kan dia tahu tempatnya nanti. Maka dia mohon sama Allah, ya Allah cepatkan kiamat agar aku masuk, agar aku jumpa dengan keluargaku. Itu jadi hidup itu. Ya. Nah, orang kafir sebaliknya, setelah dia nggak bisa jawab, digodam dia. Dan itu nanti akan datang kawan yang buruk mukanya, pokoknya bau busuk. Siapa ini kok begitu buruknya? Ini amal burukmu. Dia akan menemani kamu sampai hari kiamat nanti. Jadi bukan tidur, bukan hidup. Ya, hidup dalam siksaan atau dalam nikmat. Ya, makanya ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ya, makanya Utsman tadi nangis karena ini pembukaan. Kalau dia udah dikubur itu diazab, nanti dia akan lebih diazab lagi di neraka. Nah, kalau dia selamat, dia bebas dari azab kubur, dia akan masuk jannah. Karena memang dia akan lihat. Ya, nanti orang kafir habis temannya juga buruk, nanti diunjukin, kamu sebenarnya tempatnya di jannah ini. Karena kamu berbuat buruk, ini tempatmu diganti jadi neraka. Wah, dia takut sama kiamat karena dia akan masuk neraka lebih parah. Kubur saja kayak gini, ya. Bahkan ada hadis di mana orang baru saja masuk kubur langsung dihimpit, ya. Begitu, himpitan dan tekanan kubur. Kubur memiliki tekanan yang dirasakan semua orang yang mati setelah diletakkan di kubur, muslim maupun kafir, soleh atau jahat, orang baik atau jahat, lelaki ataupun perempuan, tua atau muda. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah bersabda, innalil qabri daghatun walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Sungguh kubur memiliki himpitan.
Ada orang yang selamat dari impitan itu, yaitu Sa'ad Mu'azlah yang selamat. Begitu. Semua itu kayak baik buruk semua dihimpit dulu. Gitu. Nah tadi begitu masuk jadi hidup ya. Kita hidup di kubur. Nah tinggal pertanyaannya, hidupnya dalam keadaan baik apa enggak? Kalau kita berbuat baik, teman kita baik nanti. Coba, kita kan suka pergi, pernah naik angkot kah, naik kendaraan umum, tahu di sebelah kita orang mungkin badannya bau rokok, bau alkohol, tuh jalan dari sini ke Jonggol lagi. Coba perasaannya gimana? Hah? Iya nyesek kan, kesel kita. Ini orang kok bau banget sih. Kita mau turun, nanti nyari kendaraan susah lagi. Itu baru dari sini ke Jonggol. Nah, itu pasti kita pengen, waduh, perjalanan nggak enak banget. Karena apa? Karena kendaraan umumnya kayak gini orangnya. Tapi kalau kita dapat teman yang tempat duduk yang baik, teman yang baik sebelah, kan nyaman. Nah begitulah tempat kubur itu. Amalan kita menemani kita. Amalan sholat kita, sedekah kita, kebaikan kita, ya amalan kita dengan masyarakat, dengan orang tua, itu menjadi teman yang menghibur sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat? Wallahu alam. Kalau para mujahid tadi, dia ditembolok-tembolok hidup dengan mendapat rezeki, ditembolok-tembolok burung-burung surga. Dia pergi kemana-mana, orang-orang mujahid itu di situ. Ya dapat makan, enak makanannya, begitu. Kalau Rasul, para nabi, dia sholat di kuburan, ya penuh cahaya. Jadi tinggal kita memilihnya. Di dunia ini tempat beramal untuk hidup di kuburan yang baik atau yang jahat, terserah kita. Ya, setelah proses interogasi pertama, gitu. Silakan, tidak cukup. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Tidak ada. Baik, kita cukupkan karena sudah jam 8.24. Insyaallah kita cukupkan kajian kita kali ini, dan ini mungkin berseri, mungkin sampai 5 seri, wallahu alam. Kita pelan-pelan saja biar bermanfaat. Kajian ini bukan selesainya tapi manfaat. Sebelum kita membahas surga neraka, banyak proses ke sana. Satu, sakaratul maut. Kedua, ya kubur, azab dan lain. Kedua, sakaratul maut, husnul khatimah, su'ul khatimah. Setelah itu kubur. Dan di kubur nanti kita akan mungkin sedikit melihat tentang azab kubur kalau ada waktu, atau tidak nggak apa-apa. Yang penting di situ ada hadis di mana setiap orang akan ditanya. Sebenarnya saya mau bacakan hadis itu tapi udah ditanya. Alhamdulillah ya, gitu. Kita cukupkan. Demikian kajian malam ini, insyaallah bermanfaat untuk diri saya, keluarga, dan bapak ibu-ibu yang mendengarkan atau yang hadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.